manusia setengah donghua, balik lagi di channel ABP Film. Tempatnya orang-orang baik hati, none overpower. Oke, kali ini kita akan lanjutkan alur cerita Spare Me Great Lord. Nah, kali ini sesuai request umum subscriber setia Mimin, kita pakai alur cerita manghuanya aja ya. Langsung aja pasang headset kalian, atur posisi rebahan, lupakanlah kenangan tentang mantan, dan selamat menonton dengan nyaman. Cekidot. Cerita dimulai di mana Lusu dan murid lainnya dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan misi pertama di jaringan surgawi. Terlihat kelompok Lusu ada Chow Kingxi, si Coklat Kyu, dan si Beban Zuan. Lusu nampak memimpin diskusi. Kali ini mereka akan dikirim ke pasar gelap atau black market. Tujuan misi ini adalah membunuh 21 praktisi oknum kejahatan di black market dengan syarat minimum kelompok Lusu harus membunuh minimal 10 orang akan dinyatakan berhasil. Lusu menyadari ada yang aneh. Kenapa jaringan surgawi langsung mendidik para murid ini menjadi pembunuh? Apakah ada kekacauan di dunia spiritual? Lusu sedikit berasumsi. Ho, saudara Kyu, apa kau pernah membunuh orang? Tanya Zuan. Tidak bro. Kalau membunuh ayam, bebek, dan ikan, tidak pernah juga bro. Terus bagaimana denganmu bro Zuan? Kita sama bro. Hedeh, Kang Beban malah ngelawak. Semua murid antusias dengan misi ini. Mereka dikirim ke beberapa pasar gelap dengan titik lokasi yang berbeda-beda. Karena ini misi berbahaya dan taruhannya nyawa, mereka berdiskusi begitu serius bagaimana caranya mengalahkan para orang jahat itu. Tiba-tiba dari belakang ada yang berteriak, "Jangan takut brother, lakukan saja di hadapan penjahat. Kalian harus memerangi mereka." Siapakah itu? Itu adalah Lusu yang mencoba mengganggu kelompok lain yang berdiskusi serius. "Woi, kenapa kau tidak diskusikan saja dengan kelompokmu?" Murid-murid itu sedikit kesal dengan tingkah Lusu. Apa-apaan sih ini Lusu? Tak cuma satu kelompok, Lusu sok-sokan menasihati dan jadi mentor semua kelompok dan mengganggu diskusi mereka. Dia kesana kemari bolak-balik dari satu kelompok ke kelompok lain, tentu tujuannya mengumpulkan emosi negatif dari mereka semua yang sedang serius. Padahal kelompoknya sendiri masih bingung apa yang akan mereka lakukan untuk menjalankan misi berbahaya itu. Kyu dan Zuan hanya pelongo-pelongo memandangi tingkah aneh Lusu. Apakah dia selalu seperti ini? Lincah? Aku rasa begitu. Kyu dan Zuan keheranan. Selain memancing emosi negatif dari para murid, sebenarnya ada ide jenius dari tingkah Lusu mengganggu para kelompok lain. Dia sekarang tahu semua lokasi pasar gelap yang akan diserang semua kelompok. Tujuan Lusu ternyata ingin merampok semua pasar gelap dari kelompok lain. Saudara Su, apa kau bisa membimbing kami juga? Zuan yang kebingungan apa yang akan dia lakukan, dia meminta bantuan kepada Lusu. Kyu dan Chow Kingxi juga mendekat. Mereka meminta Lusu membimbing kelompok. Mereka percaya Lusu cocok jadi pemimpin kelompok dan membimbing mereka. Malah Lusu menolak dong membimbing mereka. "Membimbing kalian itu tak ada gunanya," jawab Lusu dengan tengil, membuat 3 orang itu sedikit kesal. Apa-apaan ini? Padahal dia membimbing kelompok lain, tapi sangat pelit berbagi pada kelompoknya sendiri. Zuan dan Kyu semakin kesal. Meski begitu Lusu hanya bercanda, tapi dia peduli dengan kelompok. Lusu mengajak kelompoknya menganalisis kekuatan musuh. Di dalam data terdapat 2 level D menengah dan beberapa level E dan F di pihak musuh. Sedangkan tim Lusu, Chow Kingxi berada di level D puncak, Zuan dan Kyu level D, Lusu ada di level C. Zuan senang karena tim mereka cukup kuat, jadi pasti mudahlah menyelesaikan misi tanpa dia melakukan apapun. Lusu yang sudah berkeliling ke kelompok lain menyadari kejanggalan, yang mana semua kelompok dibagi rata. Ada satu level di puncak, lainnya level lebih rendah. Sedangkan tim Lusu banyak level D. Dia berfirasat ada yang salah dalam misi ini. Lusu menyuruh timnya untuk hati-hati. Chow Kingxi membenarkan hal itu. Dia juga menyadarinya.
Duh, manisnya Dede Chowking sih. Singkat cerita, misi pun dilaksanakan. Mereka dikirim ke lokasi dengan menaiki kereta umum. Di dalam kereta itu banyak juga penumpang yang lain. Banyak juga penumpang lain yang naik. Hingga bapak-bapak gaul yang kakinya sedikit bau. Lusu menggibah dengan Zuan perihal cara anggota jaringan surgawi mengirim mereka naik kereta, tidak menggunakan helikopter atau terjun payung ala-ala film action. Apalagi ini adalah kereta ekonomi sekelas murahan, ucap Zuan. Ditambah di depan mereka bapak-bapak gaul itu kakinya bau sekali karena sering pakai kaos kaki yang dicuci setahun sekali. Zuan protes, Pak Tua, bisakah pakai sepatu Anda lagi? Kaki Anda bau, menyengat sekali. Lusu yang terbiasa dengan hidup susah tentu be aja dengan suasana kereta. Bahkan dia masih bisa nyemil meski bau kaki itu menyengat. Herannya Chowking sih bisa tidur meski di kereta bising dan bau. Zuan yang tak tahan di suasana kereta memarahi Q yang asik sendiri video callan. Aku hampir mati gara-gara bau ini. Kau masih bisa ngobrol dengan pacarmu? Zuan marah. Dodo, ayo sapa saudaramu Zuan. Ternyata itu bukan pacar, itu anjing peliharaan Q yang diajak video callan. Di tengah perjalanan tiba-tiba Lusu izin pergi ke stasiun pemberhentian ini. Dia berpesan agar ketemu di lokasi nanti. Padahal lokasi pasar gelap mereka masih jauh di pemberhentian selanjutnya. Mereka bertiga tak habis pikir dengan tingkah Lusu. Dede Chowking sih juga bingung, apa niat Lusu sebenarnya? Oh Lusu, pikir Chowking sih. Ternyata Lusu ikut turun karena ingin mengikuti kelompok lain. Dia melihat kelompok lain tidak langsung ke pasar gelap dan pergi ke hotel dulu. Tiba-tiba dari belakang ada orang yang memegang Lusu. Itu ternyata mami pemilik hotel peristirahatan yang menawari Lusu paket layanan plus-plus. Hei nak, kamu layanan plus-plus? Cuma 50 yuan aja kau udah dapat semangkuk mie rebus gratis dan layanan super. Lusu melihat mami itu, dia tidak terlihat jahat. Dan layanan yang diberikan cukup murah. Lantas dia punya ide cemerlang. Hei, Lusu menyeringai dan bilang kalau dia tidak butuh layanan itu, tapi teman-teman sekelasnya membutuhkan layanan itu. Ide Lusu mulai dilakukan, yang mana dia terpaksa menggunakan uangnya membayari layanan kamar untuk teman-temannya. Dia berpesan pada para pelayan seksi itu untuk membuat teman-temannya betah di kamar cukup lama. Oh tenang, masalah tahan lama serahkan pada kami. Mami ini ahlinya yang bikin puas. Ingat ya Mami, jangan bilang aku yang membayari mereka. Anggap aja ini rahasia antara kita berdua. Lusu bergegas dari tempat itu. Sepanjang jalan dia selalu melihat CCTV. Meskipun lebih sedikit dari ibu kota, tapi dia tidak mau ceroboh dan tetap bersembunyi agar tidak terawasi oleh jaringan surgawi kalau dia turun di pemberhentian pertama. Lusu bergegas pergi dari tempat itu. Di sepanjang jalan dia selalu melihat CCTV, meskipun lebih sedikit dari di ibu kota. Tapi dia tidak mau ceroboh dan tetap bersembunyi agar tidak terawasi oleh jaringan surgawi kalau dia turun di pemberhentian pertama. Lusu bergegas menuju pasar gelap target kelompok lain karena dia sudah menyuruh Tante Mami untuk menahan kelompok itu. Salah satu anggota kelompok sudah dihampiri Mami seksi. Dia memberikan mie rebus yang mana murid itu tidak memesannya. Tentu dia mengira itu layanan gratis dari hotel. Wah, kebetulan sekali aku lapar. Lucunya Mami itu masih menunggu di kamar dan menunggu murid itu makan sampai selesai. Awalnya murid itu mencoba mengusir Mami dan akan mengembalikan mangkoknya, tapi dia mendengar kawan sebelahnya teriak ketakutan. Layaknya di perkaos layanan enak-enak. Ide Lusu berjalan seperti harapannya. Mami seksi bisa menahan para tim itu berlama-lama di hotel. Kurang baik apa coba aku? Kalian aku bayari layanan kamar plus-plus. Mana maminya hot sekali. Pikir Lusu tertawa membayangkan Mami itu melucuti para murid-murid itu. Singkat cerita, Lusu sudah sampai di area pasar gelap target dari kelompok lain. Dia menggunakan maskernya untuk menutupi identitasnya karena dia sudah berpengalaman di pasar gelap sebelumnya. Dia tahu area pasar gelap ini banyak harta bagus, namun banyak juga yang palsu. Tapi banyak juga master kuat yang ada di sana seperti dulu.
Lusu mulai menyelinap masuk. Terlihat hanya 3 orang berjaga. Lusu bertanya-tanya kenapa sangat sepi. Lusu menduga ini pasti karena rantai pasar gelap sudah dibatasi Nieting dan Swenjin. Mereka berdua benar-benar orang berpengaruh di jaringan surgawi. Sekarang Lusu jadi mayor mereka. Lusu mulai sedikit ikut merasakan beban tugas di dalam pundaknya sebagai jaringan surgawi membasmi kejahatan. Setelah itu, seseorang dari mereka memanggil Lusu. "Hei, kau yang di sana, kau dari fraksi mana?" Lusu hanya menjawab dia tidak dari fraksi manapun, tapi dia membawa 15 Spirit Stone. Penjaga itu meringis seperti hendak punya rencana jahat merampas batu Lusu. Lusu disuruh masuk. Tentu Lusu menatapnya dengan tengil, pertanda war sudah segera dimulai. Lusu malah loncat naik ke atas membuat orang itu bingung dengan Lusu yang berbuat aneh. Lusu berniat mengawasi sekitar karena informasi yang ia dapat di sini ada penjahat kelas D. Anehnya tidak ada CCTV di area itu. Disitulah Lusu berani bertindak. Dia lantas berteriak kepada mereka apakah mereka punya barang bagus. Jika punya, Lusu ingin melihatnya. Teriakan Lusu membuat seorang keluar dari ruangan dan membalas ucapan Lusu. Jika Lusu ingin barang bagus, ada di dalam. Silahkan masuk dan ambil jika kau punya nyali untuk mengambilnya. Orang itu seperti menentang Lusu. Tentu Lusu tetap santuy. Dia tetap membuat kesal orang-orang di sana. Kok kurang ramah ya? Oh iya sebentar, aku cek dulu barang-barangku. Orang itu lantas marah mendengar jawabanku. Lusu yang terlihat sombong. Orang itu lantas marah mendengar jawaban Lusu yang terlihat sombong. Beraninya Lusu songong di wilayah ini karena dia adalah bosnya. Orang-orang lain berbisik dan mencurigai Lusu seorang jaringan surgawi. Tapi mereka ragu karena Lusu hanya membawa tombak bukan pedang terbang. Wush. Lusu sedikit pamer dengan mengeluarkan 15 Spirit Stone miliknya. Bos itu sedikit kaget dengan batu spirit yang dimiliki oleh Lusu yang lumayan banyak. Lusu dengan halus minta izin masuk dan melihat barang orang-orang itu. Bos itu melirik anggotanya untuk bersiap-siap merencanakan sesuatu. Bos itu malah mengeluarkan sekarung uang hasil penjualan barang, membuat Lusu menduga barang-barang mereka telah dijual ke luar negeri. "Woi, apaan tuh? Hanya uang tunai," protes Lusu. "Apalagi yang kau butuhkan?" tanya bos itu. "Tunjukkan semuanya padaku, biar aku lihat apa ada yang bisa digunakan." Lagi-lagi bos itu tidak mau, karena cara Lusu begitu songong. Lusu tambah berteriak dengan songong. "Hei, sekali lagi aku bilang, tunjukkan semua barangku, cepatlah," ancam Lusu. "Apa maksudmu semua barangmu?" Bos itu mulai marah mendengar cara Lusu mengancam dengan aneh. Lusu menghembuskan nafas dan bilang pada mereka bahwa Lusu ingin mengabsen mereka. "Nanti yang aku panggil harus berteriak ya." Tentu semua orang juga bingung. Apa-apaan ini bocah? Apa yang dimaksud absen? Dia pikir ini sekolah. "Kalian semua ambil senjata kalian, cepat bunuh orang aneh itu." Lusu segera merilis labu sakti pemutar leher. Absen pun dimulai. Fang Ho. Leher orang itu memutar 180 derajat. "Hei, kau dicurigai melakukan pembunuhan dan pengkhianatan dengan sengaja," ucap Lusu. Semua orang di sana teriak ketakutan. Biasanya sekejap mati dengan leher terputar. Ren Hengki. Semua orang ketakutan. Kekuatan aneh macam apa yang digunakan anak ini? Absen selanjutnya, Song Yuan. Dengan mudahnya Lusu membunuh orang-orang itu tanpa menyentuh, hanya dengan mengabsen mereka. Orang-orang itu seketika bersujud minta ampun dan dikasihani. Tapi Lusu tetaplah Lusu. Dia masih saja membunuh mereka. Niusi Zhang Gaoshan. Orang itu menangis ketakutan. "Aku tidak mau mati. Tolong kami." Wang Chong. Tidak, namaku dipanggil. Aku akan mati." Dia melihat temannya Wang Chong tidak mati. Itu karena mereka menghadap ke arah Lusu, jadi labu itu tak berfungsi. Mereka mulai menyadari sistem kerja labu itu. Dengan pede mereka ingin membunuh Lusu asal menghadap ke arahnya. Ups, absen selesai. Orang-orang maju mengeroyok Lusu dari arah depan. Lusu dengan santuy masih menaruh tangannya di saku. Dan boom, orang itu terkena serangan pedang terbang milik Lusu. Apa? Level C pedang terbang. Dengan mudah Lusu menghabisi orang-orang itu dengan pedang terbangnya.
Satu persatu orang-orang di sana dibantai Lusu sendirian dengan sangat tenang dan super keren. Hingga saat Lusu mulai tidak merasakan emosi negatif lagi, pertanda semua orang sudah ia bunuh. Lusu memandangi mayat-mayat itu dan mulai sadar ini adalah resiko menjadi praktisi kultivasi, membunuh atau terbunuh. Tanpa pikir panjang, dampak apa yang Lusu dapatkan jika Nyeting dan Chen Bailey mengetahui itu adalah ulahnya. Dulu dia memang hanya remaja cupu yang menjual telur busuk. Dia juga gemetaran saat pertama kali membunuh orang. Tapi sekarang dia sudah kuat. Dan Lusu merasa di dunia ini tidak ada iblis sejati kecuali rasa takut yang tersembunyi di hati manusia. Lusu bergegas masuk ke gudang pasar gelap itu untuk mencari harta. Dia merasakan sumber fluktuasi energi yang besar. Dia segera membongkarnya dan Lusu menemukan banyak batu spirit stone. Tak cuma itu, ada juga tombak kapak cakra biru hingga Lusu menemukan sebuah alat aneh pisau terbang mini energi merah. Dia penasaran pedang apa itu. Tapi tiba-tiba pisau terbang itu bereaksi dan masuk ke dalam labu pemutar lehernya. Lusu bingung kenapa bisa masuk. Dia mengira labunya sudah belajar menyerap energi aura bumi dan langit. Tentu Lusu senang, labunya terupgrade. Wah, ini akan jadi senjata spiritual yang hebat, pikirnya. Tapi Lusu bingung cara menggunakan alat itu. Dia mencoba memberi energi kuat pada labu itu. Lusu mikir pedangnya akan terlapisi cakra merah dan biru yang super kuat. Namun saat Lusu menunggu beberapa lama, labu itu tidak merespon sama sekali. Aduh, benar-benar labu yang aneh, tidak bisa diandalkan, ucap Lusu sedikit kecewa. Lusu segera memasukkan labu itu ke penyimpanan spiritualnya. Ah, sudahlah, lupakan saja. Lusu masih tak habis pikir kenapa labu itu menyerap senjata kuat, tapi tidak berfungsi saat dialiri energi. Dan Lusu pun segera pergi dari tempat itu dengan meninggalkan jejak palsu. Beberapa saat kemudian, tim murid lain yang mendapatkan misi di area itu sudah datang. Namun mereka kaget karena banyak mayat tergeletak di sana. Mereka menghitung semua target 17 di daftarnya sudah meninggal semua. Anehnya tidak ada bekas luka di mayat itu. Mereka penasaran siapa yang melakukan ini. Tiba-tiba ada salah satu orang dari tim mereka berteriak menyuruh berkumpul. Hei sini, kemarilah cepat. Mereka menemukan gudang pasar gelap itu sudah ludes seperti dijarah perampok. Dan anehnya pelakunya meninggalkan tulisan "Aku adalah masyarakat umum". Tentu mereka bingung karena misi ini mereka membunuh 17 orang itu. Tapi bukan mereka yang melakukannya. Mereka sangat marah. Hei, siapa masyarakat terkutuk yang mencuri misi kita? Mereka balik ke hotel dengan penuh kekecewaan. Lusu berjalan kembali. Dia melihat HP-nya yang penuh dengan emosi negatif dari Xiaoyu. Lusu berencana kembali ke rumah dulu sebentar menjenguk Xiaoyu karena jarak misi kelompok Lusu lumayan dekat dengan Beimang. Tapi Xiaoyu pasti sudah marah ditinggal lama. Dia pura-pura mengecat Xiaoyu dengan penuh emosional bahwa dia habis perang besar melawan 17 orang mengerikan, mereka iblis besar yang sering membunuh orang. Aku hampir terluka. Awalnya trik itu gagal karena Xiaoyu mengabaikan chatnya. Lusu mengsedih. Tapi tak lama kemudian sudah dibaca. Lusu, apa kamu sudah makan? Lusu langsung bungah. Trik pura-pura sengsara berhasil meredam amarah bocil kematian. Hehe, aku belum makan. Aku OTW ke rumah. Apa yang kita punya, Xiaoyu? Seorang gadis kecil yang lucu yang ditinggalkan di rumah. Lusu bingung mau balas apa dong chat Xiaoyu yang menyindir dirinya. Tak cuma itu, Xiaoyu bahkan menyebar pamflet orang hilang di sepanjang jalan dengan foto Lusu yang masih berambut biru. Informasi, orang hilang bernama Lusu berumur 17 tahun punya rambut warna biru yang aneh. Sifatnya sangat jahat karena dia meninggalkan adiknya yang cantik dan imut di rumah sendirian. Orang ini melarikan diri dari rumah. Jika ada yang melihat, tolong beritahu dia, gak usah pulang. Lusu awalnya kaget kenapa fotonya ada di sana. Dan dia jadi orang hilang padahal dia baru 20 hari tidak pulang. Dan sekarang rambutnya sudah hitam lagi. Dia tahu ini pasti sang bocil kematian yang menyebar pamflet itu. Lusu segera bergegas pulang. Xiaoyu di rumah selalu menanti Lusu dengan melihatnya dari balik jendela. Dan disitulah Xiaoyu senang melihat Lusu pulang. Xiaoyu, aku pulang.
Xiao Yu langsung pasang muka mode merajuk. Makanlah. Meski marah, Xiao Yu masih sempat memasakkan mie pada Lu Su. Dan disitulah Lu Su memberikan hadiah pada Xiao Yu berupa HP baru mahal. Lucunya Xiao Yu malah marah. Aku tidak butuh HP. Di mana remote TV-ku? Teriak Xiao Yu. Lu Su hanya memasang muka sok polos gak tahu dan menyalahkan si tupai yang dituduh mencuri. Lu Su, jika kamu belum pulang besok, aku akan menjemputmu di ibu kota. Jangan tinggalkan aku sendirian di rumah. Aku takut kegelapan saat sendirian, Lu Su. Xiao Yu berakting memelas pada Lu Su. Karena Lu Su tahu mana mungkin iblis seperti Xiao Yu takut gelap. Orang nonton film horor aja setannya yang takut sama Xiao Yu. Cuma trik lagu lama, pikir Lu Su. Hei Xiao Yu, bagaimana latihanmu? Apakah berhasil mewujudkan jiwa Anthony Master level B itu? Oh itu ya, aku berhasil membuka nebula kedua dan bisa menahan 2 jiwa Lu Su. Lah dalah, Lu Su langsung muncul otak jahat dong. Dia membayangkan jiwa Anthony bisa menembus tanah dan berburu harta karun dari para gangster. Wah, ini alat rampok yang canggih. Xiao Yu, cepat biarkan aku melihatnya. Oke, Anthony, keluarlah. Xiao Yu menguatkan jiwa Anthony. Muncullah roh Anthony sang master level B pengendali pasir yang nampak gagah dan perutnya kotak-kotak. Wih, Lu Su senang banget Anthony yang kuat bisa dibangkitkan oleh Xiao Yu. Lu Su mengeluarkan pasir dari tangannya dan menyalurkannya ke roh Anthony. Melihat pasir itu bereaksi pada Anthony, Xiao Yu membiarkan Lu Su mengupgrade kekuatan Anthony. Hehe, saatnya update kembali kekuatan tak terkalahkan. Lu Su mengambil buah ungu cekikikan dan memasukkan buah itu pada Anthony. Ayo buka mulutmu. Benar dong, Anthony sekarang cekikian. Lu Su. Xiao Yu begitu marah, roh keduanya juga dibuat cekikian lagi oleh Lu Su. Mana bisa menari-nari lagi kayak bencong perapatan. Lu Su mengira buah cekikian itu tak akan ngefek di Anthony yang level B. Tapi ternyata sama saja, itu semua karena mutiara jiwa yang didapatkan dari Corpse Dagger. Lu Su mulai sadar, lain kali Lu Su akan membunuh orang kuat dengan Concealed Arrow saja biar bisa diserap sempurna dan tidak cekikian. Hei Xiao Yu, ada yang tidak beres. Apa kekuatannya meningkat atau ada tambahan skill pada Anthony? Tanya Lu Su. Xiao Yu menjelaskan bahwa ada sedikit yang ia tingkatkan. Di situ Xiao Yu juga menjelaskan, dia bisa mengendalikan tubuh Anthony sejauh 100 km lebih jauh dibanding roh jiwa cekikian perampok pertama yang hanya 5 meter. Seketika muncul otak-otak jahat di pikiran Lu Su. Dengan jarak 100 km, tandanya Xiao Yu dari rumah dapat mengendalikan tubuh Anthony ke pasar gelap dan mencuri barang diam-diam. Anthony dapat jadi senjata pencurian teraman karena dia bisa menyusup lewat tanah. Nah, begitu adikku sayang. Nanti Anthony ajari itu ya. Kau sudah menyembunyikan remoteku dan membuat roh Anthony cekikian jadi tak keren. Kenapa sekarang kau menyuruhku membuat Anthony membantumu merampok? Protes Xiao Yu. Adikku sayang, kan apapun milikmu juga. Lu Su mencoba membujuk Xiao Yu. Sebenarnya Xiao Yu tidak keberatan Anthony membantu Lu Su, tapi Xiao Yu lebih marah karena remote TV-nya disembunyikan oleh Lu Su. Itu adalah kejahatan yang lebih tinggi daripada merampok dengan jiwa Anthony. Xiao Yu sudah tidak jaim dan senang mendapatkan HP barunya. Tapi Lu Su meminta HP lama Xiao Yu, yang nama sandinya adalah tanggal ulang tahun Xiao Yu. Di situ Lu Su nampak kesulitan membuka sandi karena dia lupa ulang tahun Xiao Yu. Lu Su, kau lupakan tanggal ulang tahunku? Xiao Yu berubah ke mode iblis. Layaknya pacar yang lupa tanggal jadian, abis itu langsung minta putus. Tentu saja Lu Su bercanda, dia masih ingat dan bisa membuka kunci HP itu. Hanya saja Lu Su sensitif akan tanggal lahir, bahkan dia tak tahu tanggal lahirnya. Itu karena bagi mereka apa pentingnya sih tanggal lahir bagi anak yatim lulusan panti? Merayakan ulang tahun tidaklah penting. Meskipun tanggal lahir penting, hanya kelahiran mereka yang dianggap penting. Karena jika mereka tidak lahir di dunia, mereka berdua tidak akan bertemu. Cerita berlanjut di mana Lu Su jadi meminta bantuan Xiao Yu untuk merampok di pasar gelap. Dia memberi kode Xiao Yu untuk beraksi di malam hari dengan jiwa Anthony, sedangkan Lu Su akan ke TKP mengawasi. Malam hari pun tiba, Xiao Yu mulai melancarkan aksinya. Terlihat beberapa penjaga di pasar gelap itu. Anthony dari bawah tanah menyelinap, tapi orang-orang itu mengetahui pergerakan Anthony.
Semuanya menatap Anthony. Lucunya mereka hanya diam, dan Anthony lurus saja gitu seolah-olah tidak melihat mereka. Anthony membongkar semua barang-barang di sana. Semua penjaga itu mengira orang itu stres atau tidak melihat mereka. "Hei Bung, apa yang kau cari? Apa kami bisa membantu?" tanya orang itu. Xiaoyu dari rumah yang mengendalikan teringat kata-kata Lu Su. Kalau dia hanya ditugaskan temukan barang yang berharga dan tidak jelaskan apa-apa lagi. Jadi kalau bertanya pada mereka, Xiaoyu pikir itu bukan masalah. Xiaoyu merilis jurus tulisan pasir untuk bertanya pada mereka. "Di mana kamu menyembunyikan Spirit Stone dan senjatamu?" isi tulisan roh pasir Anthony. "Hah? Apa-apaan ini? Dia merampok dengan terang-terangan di depan kami." Roh Anthony mulai membaca tulisannya sendiri kepada mereka semua dengan bicara sambil cekikian. "Hahaha, di manakah kalian menyembunyikan Spirit Stone dan senjata kalian?" Hahaha, tanya Anthony sambil cekikikan. Hahaha, orang-orang itu malah takut, bengek dan ketawa melihat Anthony yang cekikikan. "Kenapa kau cengengesan di sini?" Semua orang di sana mengejek roh Anthony. "Apa? Mereka ikut cengengesan?" Xiaoyu murka karena hanya rohnya saja yang boleh cekikikan. Shush. Xiaoyu merilis tangan penangkap pasir untuk menyerang mereka. Mereka baru sadar itu kekuatan yang mungkin di level C. Tak ada pilihan lain, mereka lekas mengambil senjata untuk melawan Anthony. Dan baku hantam pun tak terelakkan. Dan film pun to be continue. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye.